Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji bareng semuanya, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat ngaji bareng semuanya, beberapa pekan yang lalu kita melihat sebuah video, yaitu video yang sedang viral. MUI Sumbar menolak Ustadz Abdul Somad. Nah, pada kali ini kita akan membahas bagaimana tanggapan UAS terhadap MUI Sumbar. Nah, sebelumnya kita akan melihat yaitu satu video. Ini ada satu video yaitu ratusan ulama, tokoh adat dan politikus Sumbar temui UAS buntut polemik MUI. Nah, di sini kita lihat di video ini yaitu para ulama dan tokoh adat dan politikus ini datang ke tempat UAS. Nah, di sini di video ini kita lihat mereka datang menjumpai UAS. Nah, di sini tetapi saya tidak akan membahas bagaimana mereka duduk, bagaimana mereka datang, tetapi kita akan langsung melihat bagaimana tanggapan UAS terhadap polemik yang tersebar di media sosial ini. Nah, mari kita simak video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala. Nah, di sini kita melihat yaitu video yang diupload oleh tim UAS, yaitu Hai Guys, di channel Hai Guys. Nah, nanti bisa kawan-kawan sahabat bareng lihat semuanya. Di sini sangat banyak yaitu tokoh-tokoh ulama, tokoh agama yang datang ke UAS, yaitu bagaimana tanggapan Ustadz Abdul Somad atas penolakan ceramah yang dilakukan oleh MUI Sumbar. Nah, semoga ini mendapat pencerahan bagi kita. Jangan ada lagi di antara kita yang memang membuat video atau yang membuat video yang membuat kegaduhan atau mengadu domba ya. Ini alhamdulillah. Nah, ini yang kita harapkan, UAS berjumpa dengan semua para ulama yang dari Sumbar ya. Ini semoga mendapat pencerahan bagi kita. Amin. Kurang dan menyambung tali silaturahim. Man ahabba wasatalahu fi rizqihi, siapa yang mau ingin lapang rasa kino, wa yusa'alahu fi atharihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah yang menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim itu panjang umur, sehat badan, barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Menyikapi konflik yang terjadi akhir-akhir iko bagi orang yang biasa membaca perbedaan dalam fikih biasa-biasa saja. Artinya dalam fikih itu tidak selalu seirama. Yang awak kasihan adalah masyarakat awam yang tidak mengerti, yang baru belajar agamanya pun dari medsos. Lalu banyak pula akun-akun fake, akun palsu yang menghangatkan di dalam dunia medsos sehingga menjadi fitnah dan luar biasa. Jadi ambo kalau membaca fitnah-fitnah itu ambo merasa ikut berdosa sebab ambo bagian dari peristiwa itu. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan. Jangankan awak, sahabat Nabi saja pun berbeda pendapat. Sebagian sahabat memihak kepada Sayyidina Ali, namanya Miqdad bin Aswad, Salman Al-Farisi. Sebagian sahabat lagi memihak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Itulah sahabat Nabi Amr bin As. Sedangkan Abu Musa Al-Ash'ari berpihak kepada Sayyidina Ali. Tapi ada sahabat Nabi yang tidak memihak ke Sayyidina Ali, tidak memihak kepada Sayyidina Muawiyah. Mereka jalan tengah. Nah, jadi kalau Buya, Ustadz kini ikhtilaf, bagi orang yang membaca sejarah itu biasa-biasa saja. Yang kasihan awak adalah masyarakat dan baru belajar agama, dan itu pun dapatnya dari medsos. Ketika Orde Lamo zaman Soekarno partai terlalu banyak, maka pada zaman Pak Harto dipres menjadi 3 saja. Yang nasionalis di dalam partai
demokrasi Indonesia, lalu kemudian ada yang Islamis ke dalam partai P3, lalu kemudian Pak Harto sendiri membuat golongan karya. Nah, golongan karya itu tidak ada ulamanya, maka dibuatlah ada satu sayap yang isinya ulama, itulah MDI, Majelis Dakwah Islam. Sedangkan di PDI yang kini PDIP ini juga tidak punya ulama secara resmi. Kalau guru mengajinya tentu mereka orang Islam ada buyanya, tapi secara institusi maka itulah kini namanya Baitul Muslimin Indonesia. Maka ketika musim-musim kampanye dikhawatirkan dalam menanggapi antara Buya itu akan berperang ayat. Yang dari Golkar akan membacakan ayat Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah, Allah memerintahkan kamu menyembelih banteng. Yang dari PDI dikhawatirkan akan membacakan ayat La taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon beringin itu. Ulama yang risau dengan polemik itu, ayat dijadikan perang politik, akhirnya muncullah slogan jangan bawa agama ke politik. Nah, jadi kok memang dari dulu, dari zaman sahabat Nabi memanglah adonan, dan ketika Orde Lama, Orde Baru pun begitu, lalu kini direformasi begitu juga. Ada satu berijtihad, kalau calon-calon gubernur, wali kota, bupati ikut tidak didampingi oleh ulama, lalu siapa yang akan mendampingi? Beko didampingi oleh penyanyi dangdut, nah, mesti ulama yang mendampingi. Yang satu lagi mengkhawatirkan kalau didampingi oleh ulama, beko jamaahnya pecah. Maka di Sumatera Barat terbagilah dua imam mujtahid. Imam mujtahid dan pertama mengatakan ulama jangan ikut. Sedangkan imam mujtahid dan kedua mengatakan mesti dampingi kok. Sedangkan ambo mengikut kepada imam mujtahid yang kedua, namanya Imam Jal Fathullah. Ambo sekarang ini sedang mapping menempatkan posisi dalam hiruk pikuk itu. Sebenarnya cuma ada dua kelompok, dan itu sesuatu yang biasa terjadi sejak dari zaman sahabat Nabi, zaman Orde Baru, Orde Lama, sampailah zaman reformasi. Nah, di dalam kelompok yang setuju ulama berpolitik iko pun terpecah lagi. Buya Zulkifli MAD lebih memilih pendapat bahwa ulama ustadz hanya mengendorse saja. Sedangkan Buya Jal Fathullah, dia lebih jangan hanya mengendorse, terjun langsung. Dan dalam hal iko ikhtilaf dua ulama, aku lebih berpihak kepada ustadz akhir zaman. Kan? Jadi iko bagi orang yang belajar di Azhar, belajar fikih muqarrar, itu sesuatu yang biasa. Jadi aku ingin menyampaikan ke masyarakat, ikhtilaf iko biasa. Cuma kalau memang awak nggak setuju ulama itu mengendorse ke politik, buatkan poin-poin. Nggak boleh menyerang, nggak boleh menggunakan kata kasar, nggak boleh menjadikan ayat-ayat supaya, karena kalau ini tidak, ini kita bercerita tentang masa depan tahun 2029, 2003 sampai, jadi kita kan tinggal di negara demokrasi. Jadi majelis ulama perlu duduk bersama untuk musyawarah mufakat menyelesaikan masalah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ambo tetap dengan pendapat, ambo bertaklid dalam hal itu, ambo bukan mustahil, ambo bertaklid pada imam.
Oh tetap negatif. Nah, seandainya Ambo datang ke satu daerah, DPT-nya 60.000, head to head 2 calon, berarti satu calon itu kan mesti mengumpulkan suara 30.000 plus 1. Seandainya Ambo datang membuat tablik akbar awak di situ, mungkin yang datang hanya 5.000, yang 25.000 plus 1 tetap enggak tiba kan. Nah, jadi datang dengan enggak datang suaranya sama saja. Seandainya mau datang, yang orang datang di Tanah Lapang itu paling 5.000. Seandainya awak buat video di situ, boleh jadi cakupannya lebih banyak lagi. Buat video, ba'a caranya supaya video dan awak buat itu sampai ke 30.000 plus 1 handphone. Nah, tentu awak bertanya ke orang media, ba'a caranya supaya video dan awak buat itu sampai ke handphone mereka. Kini kalau awak lalu di muka toko roti di Jalan Sudirman, lalu awak kini langsung membunyi handphone awak, harga roti pagi ini promo loh, mampir dong. Nah, bisa nggak awak dapat ilmu orang toko roti itu? Iko sekretariat pemenangan awak, setiap orang yang lalu coblos nomor sekian, masuk ke dalam 30.000 plus 1. Kenapa Ambo tekankan Iko? Sebab Ambo akan membuat video endorse. Ambo tidak ingin Beko waktu perhitungan kalah disabit di Ustaz Somad tidak turun. Padahal sebenarnya video itu tidak sampai ke handphone orang. Maka buat video sependek-pendek mungkin, sebab orang tidak mau menonton lama-lama paketnya habis. Video 1 menit. Kalau tuan membeli ragi di atas batu untuk masyarakat Bukit Tinggi, coblos nomor 4. Hampir kalau betul. Tolong jangan di jadi bahas supaya pantun C itu sampai ke handphone orang 30.000 plus 1. Orang tu lah tahu bahwa Iko di endorse Ustaz. Iko ikhtiar awak. Adapun ikhtiar mengetuk pintu langit dia dengan sholat hajatnya, dengan zikirnya, sholawatnya, tawasulnya, doanya, tuajuhnya, tuangku-tuangku dari tarekat Sattariyah, Naqsyabandiyah, minta kepada Allah Ta'ala. Itu bagian dari ikhtiar. Jadi Ambo memilih solusi. Banyak orang nama WA Ambo, datanglah Bu ya, bertempur awak. Itu bukan perang Badar. Nah karena awak lawan kau siapa? Jadi teriakan jihad Bu ya, pun akan jihad. Itu masalah perbedaan fikih ya. Jadi Ambo datang mana Ambo, datang Bu ya jel dikerahkannya majelis mujahidin. Untuk aku yang awak inginkan. Awak inginkan kan masyarakat jamaah yang kebetulan mendana Ambo dan tahu Ambo, ingin tahu Ustaz Somad itu kama, yang kenalan yang sahabat Ustaz Somad itu mau orangnya. Awak berikan pantunnya kalau tuan sholat Jumat jangan lupa bawa kain. Kalau lah ada kawan Ustaz Somad jangan lagi pilih yang lain. Ambo datang, yang mencari tablik akbar, itu juga pesannya. Ambo nggak tiba, tapi video sampai, itu juga pesannya. Apa bedanya? Sama saja. Bahkan ulang nanda tiba pun lebih banyak daripada ulang tiba. Video itu sampai juga kayaknya. Nah, jadi sesudah itu, ya terserah batin ini, apakah hanya memilih atau tidak. Berapa persen sebenarnya pengaruh Abdul Somad Iko? Apa pernah awak survei di Sumatera Barat? Apa punya data awak? Di Riau itu ada orang nyambi, Abdul Somad itu tidak ada pengaruh.
Ambo tekan juga. Masa iyo sekeren itu ndak berpol. Jadi survei orang tuh pakai LSI. Patang pemaparan orang LSI, lembaga survei Indonesia. Bertanya, berapa pengaruh Abdul Somad? Orang Riau yang mengenal Abdul Somad 96%. Berarti sampai persen itu aduh dia bersuara di pasar bawah. Dia apa kenal indah? Lalu kemudian di situ kalau orang ikut di endorse Abdul Somad, bara persen penerimaan masyarakat. Menurut LSI 65%. Nah, Riau ya, sebab surveinya di Riau. Nah di Sumbar awak tak tahu. Sebab belum pernah disurvei. Bara cuma web survei. Kalau Abdul Somad yang mengendorse bara, kalau ketua MUI yang endorse bara. Kok mau posting di ya biar tahu supaya saya paham. Adapun tentang melawan, Ambo tidak melawan. Sampai hari ini tidak ada satu pun pernyataan Ambo dan melawan. Coba cari. Abdul Somad berpengaruh dengan ajakan di Sumatera Barat itu. Bukit Tinggi 77%. Tapi Ambo ragu sebetulnya. Kan siapa yang membiayai? Di Padang ada juga, Sir. Di Padang juga. Nah, jadi tentang masalah itu, mana Ustaz nggak melawan? Ambo kalau sifatnya keilmuan, Ambo siapkan makalah, awak duduk lah. Tapi kalau emosi, yo manang jadi arang, kalah jadi begitu. Galak orang mencari orang bercakap kan? Ambo memilih untuk diam. Dan dalam diam Ambo itu beberapa kawan mengirim WA. Kawan-kawan yang tidak terlalu peduli mengirim WA. Kece no, jangan lawan. Mana kerja? Sedang apanya dikajanya pakai diam. Ambo orang Solo, saksinya jalan. Apanya dikajanya pakai diam. Ambo lah mendangang itu gilo. Karena orang lawan gilo. Makanya ada ungkapan orang Jawa, sing waras yang ngalah. Itu ada di Minang. Jadi aku gini, gue dek bini yang mau Jawa. Waras. Masya Allah. Ambong bawa oto. Luar biasa. Oto sampai di jalan. Jauh. Lalu kemudian aku lah stres, wah aku bawa lalu kok. Lalu kemudian ada surang ngecek juga. Memang hanya enggak otak, tapi dia berkuasa. Tapi dia berkuasa. Bang lawan jauh. Awak tunggunya lalu. Lalu bawa lalu. Itu kan. Sampai ya? Sampai ya? Itu kau menang. Kamu belum lawan. Kalau ilmiah kamu sudah tahu. Dudukkanlah, Ambo kan buatkan makalah. Disertasi Ambo 600 halaman pakai bahasa Arab disidang oleh 3 profesor orang Arab. Aduh. Jadi kalau diminta membuat makalah tentang ulama dan politik berbahasa Arab, dudukkanlah, kalau akan buat seminar. Tapi kalau untuk bercakap di medsos, dibaca. Ambo selalu berpesan, kalau baca itu jelek tentang Ambo, tolonglah di belakang Ambo. Kalau bisa jangan sampai ke Ambo, supaya lama awak duduk bersama. Pada akhirnya hidup ini adalah sepotong kenangan. Aku Ambo ingin
dengan Buya Jerifatullah, Ambo menjadi kenangan yang baik sebagai adik Inyo, dan Inyo sebagai budak Ambo menjadi kenangan yang baik. Sama-sama baik awak, kematian sajalah dan memisahkan. Itulah 3 poin yang Ambo sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat ngaji bareng semuanya, alhamdulillah dengan kita mendengar yaitu penjelasan atau UAS menanggapi tentang masalah penolakan UAS di Sumatera Barat. Memang UAS ini adalah, kalau kita lihat, memang UAS ini adalah orang yang berilmu, orang yang punya integritas dalam menyusun kata-kata atau kalimat dalam menyampaikan, yaitu pembicaraan beliau memang sangat tersusun. Mungkin ini kalau orang Minang, kalau orang Minang ini sangat paham ini kemana yang dituju, sangat mendalam, mungkin bisa dipahami kalau orang-orang Minang, alhamdulillah. Nah, sahabat ngaji bareng semuanya, kalau kita melihat yaitu perbedaan seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad, perbedaan ini memang kalau di dalam ilmu fikih memang sudah terbiasa bagi orang-orang yang mempelajari ilmu agama tentang masalah ilmu fikih, yaitu baik di pesantren atau di tempat-tempat lainnya. Kalau memang orang yang sudah paham tentang ilmu fikih ini, alhamdulillah biasa sudah dengan pendapat-pendapat yang berbeda seperti ini. Maka tidak lagi membuat gaduh bagi orang-orang yang paham. Mungkin bagi segelintir orang yang mempermasalahkan masalah ini, mungkin ada pihak-pihak yang mungkin tidak paham, bisa kita bilang, mungkin mereka tidak mau menerima hal seperti ini. Tapi bagaimana kita lihat UAS, tanggapan UAS? Beliau adalah menjelaskan memang ini sudah perbedaan yang biasa di kalangan orang-orang yang mempelajari ilmu fikih. Perbedaan pendapat itu biasa. Nah, dari sini kita melihat video ini adalah ambil hikmah yang kita dapat dari video ini. Nah, kita akan melihat bagaimana ke depannya lagi. Apakah UAS akan mau datang lagi ke Sumatera Barat? Bagaimana nanti kita akan melihat video selanjutnya ya. Mungkin sahabat-sahabat ngaji bareng semuanya, ada salah satu video satu lagi yang diupload oleh channel Hi Guys Official, yaitu ketika para ulama-ulama dari Sumatera Barat datang ke tempat UAS. Nah, di situ banyak sekali, bisa nanti sahabat-sahabat dia semuanya, banyak sekali tokoh agama, tokoh politik, tokoh adat datang berkumpul untuk menjumpai UAS. Nah, Masya Allah, ini sangat luar biasa sekali. Bagaimana orang-orang yaitu ulama-ulama Sumbar, Sumatera Barat dalam mencintai, memuliakan ulama. Di sana ada perbedaan seperti ini, mereka adalah datang ke tempat UAS untuk meluruskan, ya, kita istilahnya untuk meluruskan yang masalah-masalah yang sudah viral di media sosial. Nah, semoga ini menjadi lurus bagi kita semua, menjadi pencerahan, jangan kita mengadu domba. Semoga kita dapat ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Somad. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.